Apa kata Syekh Nawawi dalam kitabnya? Yujibu ala kulli muslim. Wajib setiap seorang muslim itu apa? Hifzul Islam, menjaga agamanya. Jadi menjaga agama ini bukan tugas orang. Yang tak perlu orang lain datang ke masjid ni ondak dijaga biar jangan khusus, tidak perlu. Tak perlu harus dikawal-kawal, tak perlu. Orang yang menjaga Islam itu orang Islam itu sendiri. Yajibu ala kulli muslim hifzul Islam. Diwajibkan bagi setiap muslim yang mengaku dirinya agama Islam menjaga keislamannya. Wa sautuhu amma yufsidu, dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Wa yubtilu, dari segala sesuatu yang dapat membatalkan Islam itu. Wa yaqta'u, dan segala sesuatu yang dapat memotong keislaman kita. Apa itu? Wa huwa riddah. Itulah riddah. Jadi riddah ini karojonya merusak keislaman kita. Kalau dalam bahasa komputer atau bahasa apa namanya? Ya komputer lah ya. Bahasa elektronik, virus. Kalau sudah masuk dia ke dalam sebuah CPU atau laptop, maka cepat atau lambat CPU itu atau laptop itu akan rusak. Begitulah riddah. Wa yubtilu, dan dengan adanya riddah itu maka batallah keislamannya. Wa yaqta'u, dan dengan riddah itu pula maka terpotonglah dia dari agamanya. Makanya ini harus kita pelajari. Kenapa harus kita pelajari? Karena Islam adalah salah satu tawaran terakhir oleh Allah untuk kita selaku hambanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu tinggalkan alam ini, jangan kamu mati kalau kamu tidak dalam keadaan Islam. Permasalahannya adalah apakah kita masih dalam keadaan Islam atau tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisi lain dia mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan kamulah Islam itu dengan secara kafah. Bukan artinya Ustaz masuklah ke dalam Islam secara kafah. Orang beriman tak mesti lagi disuruh masuk ke dalam Islam, karena orang beriman sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu dia beriman, kecuali ayat itu disuruh kepada orang yang di luar dari agama Islam. Disuruh oleh Allah kita mengamalkan Islam itu secara kafah, sehingga pada hakikatnya nanti ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita harus tinggalkan dunia ini, ketika kita harus meninggalkan ayah dan bunda kita, ketika kita ingin meninggalkan kakak, adik, abang, saudara kita, bahkan pacar kita yang belum pasti, kita harus pastikan diri kita tetap dalam keadaan Islam. Kenapa? Kalau tidak, tanpa kita sadari ternyata kita kembali kepada Allah tidak dalam keadaan Islam. Makanya anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qad kasura fi hadzal zaman, kata Syekh Nawawi, dia mengarang kitab ini hampir 3 abad yang lalu. Dia mengarang kitab ini, Syekh Nawawi ini, dia hidup di tahun 1800. Masih ulama Indonesia yang menjadi ulama besar di Timur Tengah, di Arab Saudi. Bahkan kalau kita tengok nanti video YouTube-nya, makam yang digali oleh Raja Arab Saudi, tak rusak jasadnya, termasuklah salah satunya adalah Syekh An-Nawawi.
Apa kata beliau pada saat itu? Dan ini bisa terjadi pada saat sekarang ini. Apa kata beliau? Wa qad katsura fi hadhiz zaman. Sekarang telah terjadi banyak orang-orang yang sembarangan. At-tasahul fil kalam, sembarangan dalam berbicara. Sekarang banyak orang, kata Syekh Nawawi, dan ini fakta. Beliau bercakap 1100 kurang lebih 300 tahun yang lalu. Beliau berbicara kepada kita di dalam kitab ini, wa qad kasura fi hadhiz zaman at-tasahulu fil kalam. Sekarang di zaman sekarang ini, kata beliau, telah banyak orang yang sembarang berbicara, onda artinya saja, hatta annahu yakhruju min ba'dihim, tanpa disadari bahwa ucapannya itu sudah membuat dia keluar dari sebagian atau keluar dari agama. Alfazu tukhrijuhum 'anil Islam, sehingga membuat dia sudah keluar dari keislaman. Wala yarawna zalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Dia tidak menyadari bahwa apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya, apa yang dipikirkannya, apa yang direnungkannya itu salah, padahal itu adalah dosa besar. Bisa-bisa dia membawa kepada kafir. Apa itu? Maka kata Syekh Nawawi, wariddatu salasatu aqsamin. Ciri-ciri riddah itu ada 3 macam. Penyebab orang bisa riddah atau keluar dari Islam itu ada 3 macam. Pertama, i'tiqadatun, faktor keyakinan. Yang kedua, wa af'alun, faktor perbuatan. Yang ketiga, wa aqwalun, sebab ucapan. I'tikad sudah kita jago, perbuatan sudah kita pelihara, ucapan bagaimana pula? Harus ketiga-tiganya kita jago agar keislaman ini totalitas ada di dalam diri kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, la ilaha illallah. Yakin kita? Yakin. Tidak ada Tuhan yang sanggup menghidupkan dan mematikan kita. La yamut wa la yahya illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. La yarziqu illallah. Tidak ada sesuatu yang dapat memberikan kita rezeki kecuali Allah. Yakin kita? Mantap, itu i'tikad. Bagus. Lalu kita buktikan melalui perbuatan, salat. Lalu kita buktikan melalui perbuatan. Kadang-kadang kita puasa, menutup aurat. Kadang-kadang kodoknya di mana? Ucapan. Maka kita lompat kaji ini langsung membahas tentang ucapan. Seseorang bisa keluar dari agama ini faktor ucapannya. Kata Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala, minha ayyaqula li muslim. Seseorang itu bisa keluar dari keislaman itu sebab ucapannya. Apa ucapannya? Ya kafir. Wahai kafir, kepada orang muslim. Maka tak boleh ini kita ucapkan. Kafir sini kau dulu. Kepada siapa kita panggil kafir? Itu. Apa? Islam itu tu. Bahan tak boleh memanggil kafir. Tak boleh. Walaupun dalam keadaan senda gurau sekalipun. Salahnya Ustaz, tak bisa salah. Apalagi salero. Au Yahudi, orang Yahudi, ketukun Yahudi kau ya? Tak boleh. Hati-hati. Au ya Nasra, aku dulu dikuatkan banyak Islam. Au adiwaddin. Apa itu? Orang yang tidak beragama. Muridan. Ketika kita ucapkan begitu kepada orang muslim, kita gelar dengan hal-hal yang begitu, padahal dia seorang muslim, belum jelas, belum nyata kekafirannya, belum nyata kemurtadannya, maka tak boleh kita ucapkan begitu. Kalau kita ucapkan, maka kembali ucapan itu kepada kita. Idza akfara rajul, kata Rasulullah,
akhahu faqad ba'a biha ahaduha. Apabila seorang laki-laki mengkafirkan saudaranya, kata Rasulullah, seorang muslim tadi, maka kafirlah dia. Siapa yang kafir itu? Orang yang mengatakan kafir tadi. Kekafiran itu kembali kepada dirinya. Jadi jangan sembarangan kita mengatakan orang kafir, tak boleh. Tak boleh kita katakan orang kafir lah, orang Yahudi lah, bodoh kau Yahudi, tak boleh. Walaupun marah kita sama dia. Kalau masih dia dalam keadaan keislaman, jelas masih keislamannya, belum nampak nyata kekafirannya, tak boleh kita mengatakan dia kafir, tak boleh kita mengatakan dia murtad, tak boleh kita katakan dia Yahudi, tak boleh kita betul orang tak beragama, tak boleh itu. Kenapa demikian? Kalaulah masih betul dia dalam keadaan muslim, maka apa yang kita ucapkan tadi, kata Rasulullah, faqad ba'a biha, maka sesungguhnya kembalilah ucapan itu untuk kepada kita. Berarti tujuan kita tadi ada mengatakan orang kafir, ternyata diri kita lah yang